Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, untuk edisi kali ini kita akan membahas topik bahasa pada media massa. Untuk membahas topik ini, di studio sudah hadir bersama saya Bapak Imade Adnyana, Magister Hukum. Begitu Pak Made ya? Betul. Ya, beliau ini adalah seorang penulis juga, kemudian pengelola laman, pengelola website, iya, mybalimusic.com. Kemudian dosen juga Pak Made. Dosen kewarganegaraan dan jurnalistik. Jurnalistik. Kemudian juga dulunya Pak Made merupakan wartawan di beberapa media. Saya sudah mencatat media yang pernah beliau tangani. Ada Mingguan Naviri, kemudian ada Koran Pelajar Wiyata Mandala, kemudian ada juga di Bali Pos Minggu ya Pak Made ya? Ya. Di Denpos juga. Denpos termasuk perintisnya malah, bareng dengan Pak Naryana. Iya, Pak malah pendiri Denpos ini. Kemudian juga di Bali Tribun. Betul. Kemudian bidang-bidang yang biasanya beliau liput itu meliputi seni budaya, musik, dan film. Ya, begitu Pak Made ya? Sebagian besar, nyaris semuanya sih, tapi sebagian besar bidang itu. Dan sekarang fokus di musik dan film atau bagaimana? Lebih banyak memang konsennya ke musik, khususnya musik Bali. Khususnya ke musik Bali. Karena beliau juga kalau saya tidak salah itu penggagas penghargaan musik Pak Made ya? Betul ya. Apa ya dulu namanya itu Pak Made? Paling pertama di Denpos dulu namanya Gita Denpos Award. Lalu ketika mengelola Bali Music Magazine saya sempat bikin Malam Anugerah Musik Bali. Nah terakhir sempat ikut bersama beberapa rekan menginisiasi acara Anugerah Musik Bali. Dan itu berlangsung beberapa kali ya Pak Made? Berlangsung. Kalau Anugerah Musik Bali tetap berjalan, cuma setelah 2 kali saya memutuskan untuk mundur karena kesibukan gitu. Tapi masih tetap berlangsung. Oh, tetap berlangsung kan itu. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, pembahasan kita akan lebih fokus kepada bahasa pada media massa karena pembahasan berikutnya dengan Pak Made Adnyana nanti pada topik yang lain Pak Made. Ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas topik bahasa pada media massa. Ya. Baik. Sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi terhadap bahasa di media massa, terlebih dahulu saya mungkin ingin tahu bahasa jurnalistik. Nah, itu apa Pak Made? Kalau secara teori kan banyak versi yang mengatakan bahasa jurnalistik itu misalnya ada salah satu ragam bahasa Indonesia yang berlaku pada dunia jurnalistik, bla 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 dan seterusnya. Iya, tapi kalau kemudian secara mudah saya mengatakan bahasa jurnalistik itu ragam bahasa yang berlaku atau banyak digunakan di kalangan jurnalistik. Dan itu kebetulan juga sampai detik ini masih berlaku. Persatuan Wartawan Indonesia itu malah mengeluarkan 10 pedoman berbahasa Indonesia di jurnalistik itu ada malah. Berarti bahasa jurnalistik ini memiliki karakteristik tersendiri Pak Made. Mungkin bisa diceritakan. Salah satunya karakter yang paling khas dari jurnalistik itu kan bagaimana penggunaan bahasa dibuat sedemikian rupa secara simpel sehingga lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat. Pesannya lebih mudah sampai pada pembaca. Bukannya berarti mengabaikan kaidah bahasa, karena kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara bahasa yang baku, barangkali kalimatnya menjadi sangat panjang. Sementara di media massa, orang baca koran, apalagi ngelihat di media sosial misalnya atau dengerin radio, mereka tidak melihat kalimat yang panjang-panjang. Jadi mereka hanya bisa lihat secara sepintas. Daripada misalnya pakai kalimat yang panjang, akhirnya dicarilah alternatif kalimat yang lebih singkat, yang lebih simpel, termasuk dengan memasukkan beberapa kata-kata, entah kata-kata bentukan atau istilah-istilah baru. Ya. Itu dia penyampaian sederhana, tetapi apa pesan dari berita itu tersampaikan kepada pembaca, begitu Made. Ya. Saya kembali ke yang Bapak Made sampaikan tadi, sempat disusun sebuah panduan. Nah, bagaimana panduan itu? Saya tidak hafal persis, tapi yang biar nggak salah ya, ada 10 itu. Yang paling pertama itu justru menyebutkan wartawan hendaknya konsekuen melaksanakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Jadi ketika berbicara, dulu kan ada anggapan bahwa wartawan itu dikatakan perusak bahasa nomor 1. Pernah ada yang mengatakan begitu, karena kenapa dikatakan perusak bahasa? Lihat judul berita di koran, segala macam, ini bahasa kok kadang-kadang agak nyeleneh, aneh. Nah, jadi dianggap perusak bahasa, termasuk juga misalnya kadang-kadang kalimat yang disingkat. Misalnya polisi tembak residivis. Padahal kalau yang benar kan menembak. Betul. Tapi kemudian setelah saya cek pedoman berbahasa itu, ada beberapa yang memang dimungkinkan. Yang paling pertama masalah ejaan. Kemudian yang kedua, wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. Nah ini juga ditekankan, karena kalau terlalu banyak singkatan, misalnya DPRD lakukan monef di Pemprov, itu sudah ada 3 singkatan. Satu judul ada banyak singkatan malah bikin orang bingung. Nanti itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan bentuk awal atau prefix. Kecuali di kepala berita. Kalau di kepala berita di judul masih dimungkinkan. Namun ketika pembahasan berikutnya diisi berita di teks, dia harus kembali ke bentuk normalnya. Kayak tadi misal polisi tembak, itu hanya di judul. Tapi ketika di teks jelas harus menembak. Gitu. Karena kan dia maknanya berbeda nanti. Yang keempat, wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Nah, kadang-kadang kalau penulis yang tidak sadar, karena saking asik bercerita, kalimatnya menjadi kalimat majemuk yang bertingkat bersusun entah berapa. Karena pernah saya membingungkan. Saya pernah temukan satu paragraf itu terdiri dari 6-7 kalimat, karena dibatasi hanya koma. Itu jelas akan membingungkan gitu. Itu menjadi satu kalimat tapi satu paragraf. Satu paragraf gitu. Jadi ya kalimat majemuk yang berlapis-lapis banyak jadinya gitu. Sudah tidak ketahuan mana inti, mana anak kalimatnya. Betul. Seperti itu ya. Yang kemudian ada juga wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotip yang sering dipakai dalam transisi berita. Dan kadang-kadang misalnya kalau terutama di penuturan secara kronologis kan seringkali kita menyebut selanjutnya, berikutnya, setelah itu, kemudian. Nah itu dihilangkan. Kemudian ada juga wartawan hendaknya menghilangkan kata-kata mubazir. Seperti misalnya kata adalah, telah, untuk, itu dihindari kalau dalam bahasa jurnalistik. Ada juga wartawan hendaknya mendisiplinkan pikiran supaya jangan mencampur adukkan bentuk kalimat aktif dan pasif dalam satu rangkaian itu. Misalnya kalau bentuk pasif dan aktif itu kan sudah jelas. Ia merasakan dibohongi, merasakan dibohongi, aktif, kemudian dibohong, pasif. Kemudian wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah yang terlalu teknis ilmiah dalam berita. Supaya dipahami oleh semua orang. Gitu ya? Kecuali barangkali, kalau sekarang misalnya ketika kita berbicara kekinian, orang masih lebih paham kata online daripada daring. Baru mulai belajar kan membiasakan diri dengan daring. Nah biasanya kalau di jurnalistik, dalam tanda kutip masih dimaklumi penggunaan kata online untuk di judul. Tetapi beberapa media yang mulai paham penggunaan bahasa, biasanya mereka kemudian di bagian tubuh itu akan menjelaskan online dalam kurung daring. Jadi hanya penggunaan itu hanya untuk mempermudah pemahaman aja. Kemudian yang ke-9, wartawan sedapat mungkin mentaati kaidah tata bahasa. Kaidah tata bahasa yang paling utama termasuk pola kalimat, terus kemudian bentukan-bentukan kalimat itu perlu dipahami juga oleh wartawan. Nah, yang kaidah tata bahasa ini yang salah satunya yang kalau saya lihat di media online. Jadi banyak sekali untuk mempersingkat berita tadi kadang membentuk kalimat yang singkat. Tapi kemudian disalahartikan kalimat yang singkat itu berarti satu paragraf satu kalimat. Itu yang banyak terjadi. Yang kemudian yang terakhir yang ke-10, wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikatif yang sifatnya spesifik. Yaitu dinilai dari 3 aspek: bahasa, isi, bahasa, dan teknik persembahan. Nah, jadi bahasa jurnalistik dikatakan spesifik ya karena dia memang tidak bisa disamakan tentunya dengan karya ilmiah atau bahasa ragam bahasa lainnya. Betul. Berarti bisa dikatakan bahwa pedoman penulisan dalam dunia jurnalistik itu tetap mengacu kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dipakai masyarakat. Secara umum arahnya ke sana, tetap mematuhi kalau sekarang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan kaidah tata bahasa itu tetap ke sana arahnya.
Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, menurut pandangan Pak Made yang tadi disampaikan bahwa jurnalis itu salah satu perusak bahasa, begitu. Karena juga di dunia jurnalistik itu menciptakan istilah-istilah baru, Pak Made. Menurut pendapat Pak Made, bagaimana pendapat itu? Sebetulnya itu hal yang wajar ya, karena kalau munculnya istilah-istilah baru, bahkan saya pernah baca pendapatnya seorang ahli mengatakan bahwa termunculnya istilah-istilah baru itu karena sebagai salah satu bentuk peran dari media massa yang turut mengembangkan bahasa. Memperkaya bahasa. Bisa jadi tiba-tiba muncul kosakata baru yang jadi lama-kelamaan jadi biasa digunakan di media massa, dan siapa tahu itu bisa masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia KBBI. Ada dimungkinkan seperti itu. Betul. Yang kalimat kata-kata baru itu pun di media massa tidak sepenuhnya sebetulnya berasal dari kreasi wartawan. Karena bisa jadi mereka mencomot, mengikuti atau apa yang tren di masyarakat. Ya, seperti sekarang misalnya ketika rame-ramenya di media medsos misalnya tiba-tiba kata admin berubah menjadi mimin. Betul. Moderator berubah menjadi momot. Nah, itu kemudian diadopsi di dalam penulisan jurnalistik. Bukan tidak mungkin lama-kelamaan itu akan benar-benar bisa dipakai. Bisa jadi memperkaya, gitu. Membuat varian varian baru. Gitu ya. Nah, sebenarnya peran jurnalis kan seperti itu, turut memperkaya bahasa. Tetapi kemudian ketika jurnalis tidak dibekali oleh pengetahuan bahasa yang cukup atau memadai, di sanalah dia jadi terkesan merusak. Karena penempatannya tidak pas jadinya gitu. Ya, hal ini bisa dipandang sebagai dari sisi positif, sisi negatif. Betul. Begitu Pak Made. Ya. Baik, itu bahasa jurnalistik secara umum. Iya. Bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik pada media cetak dan media daring? Apakah memiliki fungsi yang sama? Apakah kekacauan yang sama atau bagaimana Pak Made? Sebetulnya sampai saat ini tidak ada yang membedakan secara khusus bahwa bahasa jurnalistik di media cetak seperti apa, di media online seperti apa. Tetap mengacu kepada pedoman penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar itu. Hanya karena karakter medianya yang berbeda, itu yang membuat kemudian baik wartawan atau siapapun yang bergelut di bidang media itu mencoba berinisiatif mereka untuk bagaimana caranya menyiasati karakter media yang berbeda itu agar pesannya tetap nyampe. Contoh misalnya kalau di media cetak, jika dia menulis satu paragraf, barangkali paragrafnya bisa terdiri dari 3 sampai 5 kalimat, itu masih memungkinkan di media cetak. Tapi ketika satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat itu dibawa ke media online. Dan kebetulan mungkin diakses lewat gawai seperti ini, satu paragraf itu penuh satu halaman. Dan itu terkesan jenuh orang membaca. Sehingga akhirnya disiasatilah kemudian kalimatnya dibuat menjadi cenderung lebih pendek dan dipotong-potong. Tetapi pemotongan itu kemudian barangkali dianggap atau salah tangkap oleh sebagian orang, artinya udah biar pendek berarti tiap kalimat satu paragraf tiap kalimat selesai enter, tiap kalimat selesai enter. Di sana yang jadi kacaunya. Padahal sebetulnya kalau menurut saya memang benar bahwa media cetak, radio, televisi maupun media online itu punya karakter tersendiri medianya. Dan karena karakter itu yang berbeda-beda, mereka membutuhkan bentuk tulisan yang cenderung berbeda juga. Tapi bukan berarti karena bentuk yang berbeda itu dalam tanda kutip menghalalkan segala cara untuk misalnya melakukan pelanggaran itu. Saya kira nggak boleh juga. Bisa dikatakan penulisan seperti itu sebenarnya menyalahi aturan, kan seperti itu, Pak nih? Kalau ditanya barangkali ke guru bahasa kelas SD pun barangkali udah tahu bahwa itu udah salah gitu, bahwa paragraf itu kan terdiri dari sekian kalimat. Satu kalimat terdiri dari sekian kata. Nah itu ada, saya pernah baca satu paragraf terdiri dari satu kalimat dan kalimatnya itu tidak lengkap lagi SPOK. Ya betul. Jadi ya kalau secara bentukan kalimat itu udah salah total gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa seorang jurnalis itu tetap harus mengikuti aturan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Bagi saya pribadi wajib, tetap wajib. Baik. Nah kemudian dalam tulisan-tulisan daring online itu sering pula kita melihat, membaca
penggunaan istilah-istilah gaul, bahasa-bahasa gaul yang harusnya digunakan dalam ragam cakap anak muda, tapi masuk ke sana. Itu bagaimana Pak Ade? Ya, alasannya itu tadi, karena mereka berpikir bahwa ini bentuk media online, terus kemudian media online kebanyakan sekarang digunakan oleh, ya boleh nggak dibilang persentase yang mengakses medsos segala macam kan kebanyakan memang anak muda ke bawah. Dan itu kemudian menjadi alasan pembenar untuk memasukkan bahasa percakapan itu ke dalam bentuk tulis. Nah, dalam beberapa hal itu nggak masalah sebenarnya. Artinya ada beberapa yang memang masih bisa diterima. Tetapi ketika kemudian dipindahkan mentah-mentah, bahasa cakap dipindahkan mentah-mentah ke dalam bentuk tulis, kesannya malah menjadi aneh. Gitu. Kalau kita amati, ya sepintas mungkin orang menganggap dengan membaca ini seolah-olah kita bercakap-cakap dengan pembaca. Niatnya kan begitu. Tetapi kalau kemudian kita dengarkan lagi, kalau kita coba baca, ini kok kesannya agak janggal ya. Karena ada barangkali ada beberapa kata ungkapan dalam misalnya bahasa cakap. Kalau sekarang kan anak-anak muda misalnya dibilang gini, kamu berangkat ya, siap. Nah, kata siap itu untuk ucapan enak. Tapi kemudian ketika untuk coba ditulis, kita tulis, nggak nyambung gitu. Ada yang nggak bisa di-convert begitu aja, nggak bisa. Pak Made sudah masuk ke dunia jurnalistik sudah dari dulu sekali. Dari masa kuliah, bilang. Iya. Tahun berapa Pak Made? Kalau totalnya itu mulai benar-benar bergelut jurnalistik, kan awalnya dari koran kampus. Itu tahun 91. 91 waktu baru masuk kuliah udah masuk itu. Terus kemudian benar-benar kemudian terlibat di dalam jurnalistik tahun 92. Ketika ikut menangani mingguan Nusa Bali, yang mingguan Nusa Tenggara namanya waktu itu, yang kemudian menjadi mingguan Nafiri. Dari sana terus berlanjut sampai sekarang. Dari sudah hampir 30 tahun. Bisa itu 30 tahun. 30 tahun ya. Nah, dari dulu sampai sekarang itu pergeseran penggunaan bahasa di jurnalistik itu bagaimana Pak Ade? Saya ini mungkin bukan karena nostalgia romantik ya yang mengatakan bahwa generasi dulu selalu lebih baik. Saya nggak bermaksud mengatakan seperti itu. Tapi pada faktanya, kalau saya bandingkan memang jurnalis angkatan yang dulu itu sangat-sangat tertib dengan pedoman berbahasa. Sebagai contoh misalnya, yang kenapa kondisi itu terjadi, satu, sebelum menjadi wartawan itu mereka harus melewati proses. Ada pelatihan. Ada pelatihan, termasuk di pelatihan itu penggunaan bahasa, termasuk penyuntingan. Belum lagi kemudian di media massa, saya ingat persis itu waktu di Bali Post, di Denpos, kita nggak bisa nulis berita sembarangan. Saya nulis berita, sebelum berita itu diedit oleh redaktur, itu ada namanya redaktur bahasa, khusus untuk menangani bahasa. Dan itu secara tidak langsung akhirnya mengajari wartawan itu belajar berbahasa yang baik dan benar. Bahkan menjadi satu hal yang membanggakan bagi saya misalnya ketika saya ngetik berita, lalu saya serahkan kepada redaktur bahasanya itu bilang, wah beritanya Pak Nyana press kelar, nggak banyak diedit. Itu kebanggaan bagi kita biasanya. Jadi wartawan rata-rata berlomba-lomba, kengken caranya biar ini redaktur bahasa nggak kesulitan untuk mengedit itu. Jadi begitu ini, nggak banyak diedit, selesai. Itu membiasakan kita untuk berbahasa yang baik dan benar. Tapi kemudian seiring zaman, ya pengaruh televisi, terus kemudian internet, dan termasuk juga saya kurang tahu kondisinya di media lain, tetapi setahu saya di beberapa media di Bali peran redaktur bahasa itu nggak ada lagi. Jadi kalau dulu misalnya ada redaktur yang khusus, bahkan bukan hanya satu, tapi bisa jadi di Bali Post setahu saya dulu yang bertugas redaktur bahasa dalam satu hari itu bisa jadi 3 atau 4 orang redaktur bahasa. Kalau sekarang redaktur bahasa tidak ada, langsung dipegang oleh redaktur fungsi itu. Ya syukur-syukur kalau redakturnya memang paham gitu, dan punya background. Yang lebih celaka lagi kalau misalnya ternyata redakturnya melimpahkan ke wartawan. Tanpa diedit. Nah, plus lagi sekarang kalau media online pakai gawe gini, saya lihat banyak wartawan yang sambil liputan, mereka sambil bekerja. Jadi begitu selesai langsung send, kirim jadi berita, tidak melalui proses editing. Tidak ada editing. Nah, itu memberi celah yang sangat besar untuk terjadinya ya penurunan dalam berbahasa itu kalau menurut saya gitu. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan kontrol bahasa itu menjadi sangat lemah sebenarnya di media saat ini.
Kalau dilihat dari yang tadi disampaikan penurunan bahasa itu sejak kapan itu terjadi, Pak? Kalau saya lihat terutama ya kalau pengurangan peran redaktur bahasa itu mungkin sekitar pertengahan tahun 2000-an udah mulai. Saat internet sudah mulai. Betul, bersamaan dengan saat internet itu sudah mulai. Dan kemudian ya makin terlihat lagi ya setelah munculnya medsos dan segala macam gawai ini. Baik. Itu. Nah, melanjutkan tadi yang disampaikan medsos, media sosial. Biasanya juga berita-berita yang ada di media online, media daring itu juga dibagikan atau di-share di media sosial. Betul. Nah, itu bagaimana, Pak? Tergantung sekarang kalau menurut saya sendiri kebanyakan media mereka sekarang menerapkan istilahnya ya entah paket atau satu paket lengkap. Contoh misalnya ada koran A, dia ada versi cetaknya, kemudian ada versi online-nya, daringnya, dan mereka juga punya grup atau fanpage di Facebook maupun Instagram. Jadi ketika misalnya berita saya dimuat di koran itu, otomatis akan bisa beritanya dilihat secara daring akan muncul di fanpage. Yaitu kalau yang sah artinya dilakukan sendiri oleh media. Saya pun misalnya punya laman mybalimusic.com, begitu ada berita baru pasti akan saya cuplikannya, akan saya share di Facebook maupun Instagram. Baca selengkapnya di media ini. Nah, itu kan artinya saling menunjang. Tetapi kemudian banyak juga yang terjadi beberapa media sosial ya, terutama di Instagram, terus juga kadang-kadang di Twitter, mereka tidak mencari berita sendiri. Tetapi mereka hanya melihat bahwa oh ada berita bagus di salah satu media daring, ya mereka tinggal comot, tinggal copy paste, tinggal pasang. Banyak yang terjadi juga seperti itu. Jadi mereka menyandang misalnya dikatakan bahwa oh ini bahkan ada menyebut oh ini jurnalis warga atau citizen journalism. Padahal mereka sendiri tidak melakukan aktivitas jurnalistik. Memang mereka memuat berita, Instagram itu memuat berita, tapi beritanya hanya ngambil dari media ini, media itu tinggal pasang. Banyak yang seperti itu juga. Kode etik jurnalistiknya tidak diterapkan di sana begitu ya? Nggak ada. Kecuali kalau misalnya dia begini, boleh dia mengambil berita dari sumber lain dengan menyebutkan tetap sumber aslinya. Itu kode etiknya. Nah, itu memang ada beberapa yang menerapkan. Jadi di Instagramnya mereka menyebutkan memang seperti dikutip dari sumber ini atau apa segala macam. Tapi bagi saya pribadi, ya itu kan menyebabkan orang berpikir, media ini isinya hanya berita comotan aja. Orang tetap akan berpikir begitu jadinya. Kadang melihat, begitu dilihat bagian akhirnya, oh ternyata dari Jawa Post, oh dari Kompas, oh dari Bali Post. Jadi isi media sosial itu hanya kutipan aja. Tanpa menulis sumbernya. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dan juga hal seperti ini jika dilakukan, juga bisa menimbulkan hoax begitu Pak Andi ya, karena dikutipnya pengutipannya tidak tepat sehingga penyampaiannya jadi tidak sampai begitu. Satu, pengutipannya tepat, terus kemudian yang kedua juga hoax itu kan seringkali muncul ketika berita itu baru sepotong-sepotong. Artinya saya baru dengar kalau di kerja jurnalistik yang betul itu kan harus ada ada konfirmasi dulu, ada klarifikasi dulu. Tapi kadang-kadang kalau di media sosial dengan alasan bahwa informasi harus cepat sampai. Kejar tayang. Jadi artinya muncul anggapan begini, oh nggak apa-apa, nanti belakangan aja diklarifikasi. Jadi baru dapat ujungnya sudah dimuat. Kemudian mereka berpikir, loh ini belum lengkap, belum ada konfirmasi dari pihak yang bertikai. Konfirmasi nanti kita muat lagi, kita tambahkan. Yang berbahaya, sebelum klarifikasi ini sudah masuk, berita ini sudah terlanjur menyebar dan membentuk opini sendiri. Saat itulah terjadi hoax jadinya kan. Dan begitu sudah jadi hoax melebar, baru kemudian ada klarifikasi, nggak ada gunanya. Udah terlanjur membentuk. Sudah salah dan masyarakat pahamnya yang salah yang itu. Yang salah itu malah jadi klarifikasi itu malah jadi nggak. Padahal kalau kinerja jurnalistik yang betul itu, bahkan kalau memang redaktur yang ketat, biarpun itu dianggap berita yang bernilai tinggi, sebelum dapat konfirmasi nggak akan diturunkan. Itu kalau redaktur yang taat. Misalnya bahwa berita ini betul-betul bernilai luar biasa. Ada dua pihak misalnya berdiri A dan B. A dapat dikonfirmasi, si B belum. Sebelum si B dapat dikonfirmasi, beritanya akan dipending dulu. Kenapa? Karena menerapkan prinsip cover both side atau keberimbangan dalam berita. Itu kalau yang saklek seperti itu, nggak boleh turun dulu. Tapi sekarang kadang-kadang dipermaklumi,
Kalau belum dapat konfirmasi, hanya diisi dengan satu kalimat. Sementara si B belum berhasil dihubungi. Iya betul. Jadi itu dianggap permakluman aja. Sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat aja bahwa ini berita biar bisa tetap turun dan tidak disalahkan karena tidak ada konfirmasi. Ada kok, cuma belum dapat gitu jadinya kan. Sebenarnya beritanya belum jadi begitu Pak Media, tapi sudah belum lengkap sebenarnya. Sudah keburu dibagikan. Nah, kita sebagai masyarakat orang awam begitu untuk melihat sebuah berita itu valid tidak valid, apakah bisa dengan memandang media itu? Jika dia media besar, beritanya valid. Media yang mungkin dalam tanda kutip abal-abal itu tidak valid. Apakah bisa begitu? Kalau untuk saat ini. Dulu mungkin ya. Kalau dulu mungkin ya. Kalau sekarang ketika ya saya bukannya menyalahkan salah satu media atau apa. Ketika banyak kepentingan sekarang masuk, apakah itu kepentingan secara politik, keberpihakan dari media, apalagi kepentingan ekonomi, iklan dan segala macam. Segalanya sangat mungkin terjadi. Kalau dulu sudah jelas orang berpatokan bahwa kalau mau nyari berita yang valid koran A, koran B. Kalau sekarang nggak jelas. Jadi media yang valid itu yang kayak apa kita nggak tahu. Ya karena ada bisa kita nggak tahu bahwa arti di balik berita itu ada apa sebetulnya. Kita jadi nggak tahu karena mungkin ada kepentingan lain. Kepentingan lain. Misalnya tiba-tiba kenapa untuk satu kasus yang sama di koran lain beritanya kecil tapi di berita lain kok jadi headline bahkan berhari-hari. Nah yang valid yang mana kan gitu jadinya. Betul. Nah saya secara pribadi, saya sebagai pengguna media sosial yang saya lebih suka membaca berita di media sosial Pak Made daripada masuk ke laman yang bersangkutan. Nah apakah pengikut yang banyak itu juga belum bisa menjamin? Saya kira nggak menjamin. Karena kalau berbicara pengikut yang banyak sekarang ini kan ya bukan meragukan. Kadang-kadang orang pengikut yang banyak bisa jadi itu tidak real. Tidak real banyak juga yang abal-abal artinya beli pengikut itu ada yang pertama. Yang kedua, kalaupun pengikutnya banyak, tidak semuanya aktif. Kadang-kadang misalnya begini, contoh yang paling saya lihat di Facebook. Saya punya grup. Ketika saya share berita yang dari laman saya di Facebook itu kelihatan bahwa misalnya jumlah pengunjung ketika misalnya berita ini di-share, jumlah anggota grup yang aktif cuma berapa. Saya misalnya punya grup anggota 2000, tapi ketika satu berita di-share, yang aktif itu hanya 50 atau 100. Ya, berarti nggak jaminan bahwa 2000 banyak. Ya kalau kebetulan aktif dan lihat. Kalau kita berasumsi bahwa nanti dia pasti akan lihat, keburu ditumpuk oleh berita lain. Jadi kalau menurut saya jumlah yang banyak itu tidak jaminan. Kecuali kalau yang memang pengikut yang banyak itu sama-sama memang freak atau gila dengan gadget barangkali yang tiap saat kerjanya hanya membaca itu kemungkinan tapi nggak jaminan juga bagi saya. Iya, betul. Berarti kita sebagai masyarakat awam itu juga harus mencari klarifikasi begitu ya, membaca di sini, membaca di tempat lain juga. Sebaiknya perbandingan. Di sanalah justru kadang-kadang kita bisa menemukan, loh media ini kok bilang penyebabnya ini, media ini kok bisa penyebabnya berbeda. Nah, akhirnya paling nggak kita membandingkan 2 atau 3 media sampai kita ketemu bahwa ternyata entah kekeliruan si wartawan ketika melakukan reportase atau mungkin memang ada salah dengar dan segala macam, sangat mungkin. Tetap perlu ada klarifikasi menurut saya. Karena kalau hanya sekedar melihat bahwa beritanya kayak begini, dia pasti benar karena jumlahnya banyak. Tidak menjamin. Nggak jamin jumlah banyak itu pasti benar ya. Baik, itu sebabnya bahasa jurnalistik, ragam bahasa jurnalistik itu merupakan sesuatu yang penting. Betul. Nah, sekarang kalau tadi kita berbicara dari sisi masyarakat awam, sekarang dari sisi jurnalisnya, bagaimana Pak Made memberikan masukan atau saran? Bagaimana kondisinya sekarang? Kepada media sosial atau apa? Kepada si jurnalisnya. Kalau saya masih ingat pesan dari almarhum Pak ini bukan Pak almarhum Pak Ketut Nada, itu perintis Bali Pos, itu yang pertama. Terus kemudian juga saya masih ingat pesan saya senior Pak Wid Minarko. Pak Wid Minarko. Saya tertarik kepada beliau-beliau itu, mereka meskipun sudah usur atau apa dan meskipun kedudukannya sudah tinggi, tidak malas untuk belajar. Pernah satu saat saya wawancara, narasumbernya ngomong dalam bahasa Belanda tentang perjuangan, saya nggak paham. Iseng saya telepon,
Pak Nada waktu itu almarhum, saya tanya, Pak ada istilah begini, waduh saya nggak ngerti. Telepon ditutup, saya pikir ya sudahlah Pak Nada nggak ngerti. Saya pikir udah selesai. Ternyata setelah dapat telepon saya itu, Pak Nada berusaha mencari. Karena kurang lebih 1 jamnya dia nelpon. Artinya mungkin maksudnya ini ya, ini saya ketemu kata ini di buku ini. Bagi saya itu panutan banget. Artinya bahwa seharusnya wartawannya seperti itu. Bukan hanya sekedar merekam apa yang orang omongkan lalu kita tulis selesai. Wartawan harus berusaha misalnya mencari makna kalimatnya sudah benar atau tidak, terus yang dimaksud apa segala macam, dan rajin membaca menurut saya. Minimal kalau sekarang kita berbicara rajin membaca apa? Minimal itu baca Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUBI. Menurut saya itu tetap perlu dipegang. Karena kalau dulu pesan Pak Bit kalau saya, seorang wartawan ketika ngetik berita harus didampingi 2 itu. Kalau dulu kan namanya EYD sama Kamus Besar itu harus didampingi itu. Betul. Baru selamat. Kalau nggak ngetik, kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya kalau ketika liputan barangkali daya tangkap telinga kita betul. Kalau kita apalagi bahasa asing, kadang-kadang kan kita nangkapnya bisa berbeda. Iya, betul. Dan ketika salah menulis, artinya bisa berbalik total. Maka untuk menyelamatkan itu, bagi saya wartawan ya harus banyak membaca dan jangan segan untuk belajar gitu. Dan juga proses untuk menjadi seorang jurnalis itu juga harus diikuti seperti itu ya. Mungkin dengan pelatihan, ya seperti yang tadi disampaikan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu bisa dijadikan seperti kitab. Kalau dulu kan orang beranggapan, aduh berat kemana-mana bawa kamus. Sekarang kan tinggal bawa ini. Sekarang semuanya saya sudah daring. Kadang-kadang begitu nggak ngerti, saya tinggal buka online. Sangat dimudahkan kalau mereka mau. Nah kalau soal pelatihan, meskipun dibilang bahwa banyak yang mengatakan, saya sebenarnya tidak mau dan agak sungkan juga kalau dikatakan wartawan senior. Saya pikir nggak ada lah istilah senior atau apa. Tapi banyak yang begitu. Walaupun saya dibilang wartawan senior, sudah 20 tahun lebih di jurnalis, ketika ada misalnya apakah itu acara seminar atau pelatihan, jika saya berkesempatan, saya dengan senang hati mengikuti. Karena bagi saya selalu ada hal-hal baru. Bahasa itu kan bukan sesuatu yang statis. Ya, dia akan selalu berkembang. Selalu berkembang. Itulah yang kalau misalnya kita merasa sudah cukup, ya kita akan ketinggalan. Bagi saya untuk terus belajar, ikut pelatihan dan segala macam itu wajib. Jika ada kesempatan itu sangat baik. Nah, dengan adanya aturan yang seperti yang disampaikan, apakah bisa dikatakan hal itu mengekang kebebasan seorang jurnalis? Nggak, tetap saya bilang tidak. Kadang-kadang kita sudah keburu a priori ya, begitu mendengar kata bahwa harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Bayangan kita itu adalah kata baku yang kesannya kaku gitu ya. Panjang. Nggak, yang disebut dengan kaidah bahasa itu kan luas banget. Bisa jadi misalnya bisa menggunakan bahasa gaul, bisa menggunakan ragam bahasa jurnalistik yang lebih simpel, tetapi pedoman bahasa yang tetap perlu diperhatikan minimal itu kan misalnya pada penulisan huruf kapital, huruf miring, huruf mana cetak miring, terus kemudian bagaimana penggunaan bahasa asing, bahasa daerah dan segala macam. Yang hal-hal seperti itu tetap perlu diperhatikan, bukan mengekang, tapi justru menurut saya membuat wartawan harus lebih kreatif lagi. Kreatif dalam arti kata, bagaimana saya bisa menghasilkan satu bahasa jurnalistik yang enak dibaca, singkat, mengena, tetapi minim pelanggaran kaidah bahasa. Itu kan tantangan. Seharusnya seperti itu. Jangan dianggap, wah ini membatasi saya. Bukan membatasi. Tapi bagaimana itu tantangan justru agar ini di satu sisi fungsi jurnalisnya sebagai media dengan bahasa yang cenderung lentur, lugas itu tetap berjalan, tapi di sisi lain dia tidak menyalahi aturan tetap itu. Menjunjung tinggi kaidah bahasa. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, sangat-sangat mungkin malah. Saya ambil contoh, ini bukan mendewa-dewakan atau mengagungkan. Sampai detik ini, salah satu media yang menurut saya masih menjadi acuan soal bahasa yang baik itu misalnya tingkat nasional seperti Kompas. Saya selalu referensikan itu kepada teman maupun mahasiswa. Kalau kamu mau belajar bahasa jurnalistik yang baik dan benar, contohnya Kompas. Atau kalau majalah bisa lihat majalah Intisari. Nah, majalah Intisari menurut saya bahasanya enak banget, ringan. Mereka bisa, kenapa kita tidak gitu loh.
Itu kan karena masalah ketekunan dalam belajar aja. Iya, berarti seorang jurnalis saat membuat berita itu, seperti tadi yang kita sudah bahas itu, tetap memegang teguh pada kaidah bahasa Indonesia. Tetapi ada hal-hal yang bisa dikatakan gaya jurnalisnya yang tidak sesuai dengan kaidah itu bisa, tetapi ada yang memang harus mengikuti kaidah, begitu ya Pak Made? Ada yang harus, ada yang misalnya dalam tanda kutip kan dimaafkan. Ya, seperti itu. Misal contohnya kayak begini, walaupun saya pernah juga ikut pelatihan di Balai Bahasa atau pelatihan jurnalistik untuk wartawan, penggunaan istilah daerah nyampur dalam bahasa itu kan kadang-kadang dianggap nggak benar. Iya betul. Misalnya kata Mimih Dewa Ratu tiba-tiba muncul dalam. Tetapi bagi wartawan itu istilahnya bikin kalimat itu jadi catchy. Jadi orang menjual gitu ya? Banget. Misalnya gini, Mimih Dewa Ratu, kakek-kakek perkosa ABG. Betul. Itu mengundang, bagi saya oke, itu boleh. Tapi kemudian di dalam teks perlu diperjelas gitu, misalnya kan penggunaan Mimih Dewa Ratu itu dalam arti apa atau apa segala mungkin perlu dijelaskan juga gitu maknanya. Oh, karena masa kakek-kakek dan ABG itu kebetulan masih tergolong keluarga, dasar bencat Mih Dewa Ratu. Nah, kan nyambung jadinya kena situ dia barangkali ya. Oke. Baik. Nah, kemudian dari pembahasan tadi bisa kita katakan bahwa peran media massa baik daring maupun cetak itu sangat penting. Betul. Dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia. Bisa dikatakan gitu Pak Ade? Iya, karena dulu pun saya beranggapan bahwa kalau saya mau belajar bahasa, salah satu acuan saya adalah media massa. Dan itu sebenarnya kan peran yang sangat strategis. Jadi kalau misalnya memang mau menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik dan benar, salah satunya bisa dimanfaatkan media massa. Dan media massa pun seharusnya menyadari posisi itu, kemudian mendukung penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai kemudian media massa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar, sementara masyarakat sudah terlanjur menaruh kepercayaan itu kepada media massa. Jadi ketika kepercayaan masyarakat masih kuat kepada media massa, sementara media massa mulai istilahnya mengacaukan itu, kasihan jadinya kan, karena apa yang didapat oleh masyarakat itu adalah belajar dari sumber yang tidak tepat atau keliru jadinya. Itu. Nah, saat ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan padanan-padanan Indonesia dari istilah-istilah asing. Dan beberapa media seperti yang Pak Made katakan mengikuti aturan itu, dan banyak juga yang tidak mengikuti aturan itu dengan alasan nggak catchy tadi. Karena tidak menjual ya, dalam tanda kutip begitu ya Pak Made. Baik, sekarang ingin saya tahu dari sisi wartawannya, jurnalisnya, langkah apa yang dilakukan oleh jurnalis, para wartawan saat ini untuk memperbaiki bahasa kita, bahasa jurnalistik itu? Yang pertama, saya kira antar wartawan itu perlu saling berkomunikasi, artinya saling bertukar pikiran. Bertukar pikiran ya, wartawan tugasnya kan tidak melulu hanya liputan, tulis, selesai. Tapi tetap kewajiban bagi seorang wartawan adalah belajar dan terus belajar. Itu yang perlu dilakukan oleh wartawan, memperbaiki bagaimana gaya berbahasa dan segala macam. Terlebih lagi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa fenomena kebahasaan itu kan bukan hal yang statis. Dia akan terus berkembang, sangat dinamis. Nah, kalau misalnya kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Saya pribadi kalau misalnya masih berpedoman pada gaya jurnalistik dan gaya berbahasa yang saya gunakan ketika masa kuliah, saya sendiri kalau baca jujur aja, tulisan awal-awal saya ketika jadi wartawan, kalau saya baca sekarang, kesannya aneh. Bukannya berarti gaya yang saya dulu gunakan itu salah, tetapi karena ternyata sudah nggak zamannya lagi gitu. Berbeda zaman gitu ya? Berbeda zaman. Kalau bahasa yang dulu tuh saya pakai sekarang aneh. Nah, itu menuntut si wartawan sebenarnya harus tetap terbuka untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Itu yang perlu dilakukan. Iya, karena tadi yang Pak Made sampaikan juga bahasa itu dinamis. Betul. Selalu ada perubahan di sana. Si wartawannya juga harus mengikuti perubahan harus mengikuti, itu. Ya. Harapan Pak Made tentang bahasa jurnalistik ini, harapan Pak Made terhadap para wartawan, kemudian para warga. Nah, gini, ada hal yang menarik sebenarnya saya baru tahu
belakangan ini, ketika media sosial dikatakan sebagai salah satu menyebarkan bahasa yang, penggunaan bahasa yang kurang baik dan benar, saya baru tahu juga ternyata ada beberapa milis dan termasuk beberapa akun di media sosial yang bertindak dalam tanda kutip sebagai polisi bahasa katanya. Itu mulai muncul sekarang. Betul. Saya kira itu menarik, artinya bahwa bukan hanya tanggung jawab dari media, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat pun bisa ambil peran untuk menciptakan kondisi yang baik dalam pengembangan bahasa ini. Salah satunya bertindak sebagai polisi bahasa itu. Itu dari sisi masyarakatnya bisa berbuat seperti itu. Kemudian dari si wartawan, ya juga tetap berusaha membentengi diri. Artinya tuntutan profesi betul bahwa beritanya harus misalnya enak dibaca, enak didengar dan segala macam. Tetapi tetap ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Nah, dari pihak pemerintah, saya kira pemerintah juga sudah berbuat cukup banyak. Salah satunya melalui Balai Bahasa. Dan ada satu hal yang menarik, tapi kalau menurut saya ini nggak tahu ini apakah akan efektif atau tidak. Yang saya dengar itu ada masukan agar pemerintah mengeluarkan aturan khusus dalam berbahasa di jurnalistik. Itu ada masukan kalau saya seperti itu. Bahkan bila perlu katanya wartawan itu kayak lulus kemampuan berbahasa Indonesia. Ya, bagi saya tidak 100% mengatakan itu tidak perlu, tapi barangkali kalau sampai wartawan juga harus ada hal semacam itu, harus lulus kayak misalnya uji kompetensi berbahasa Indonesia secara khusus. Menurut saya sih nggak sampai sebegitunya. Tapi jika muatan itu diperlukan, bisa dimasukkan ketika ada uji kompetensi wartawan. Karena kalau uji kompetensi wartawan sudah ada, termasuk barangkali tentang masalah bahasa ini bisa dimuatkan ke sana. Salah satu mata ujinya salah satu mata uji. Biar nggak nanti wartawan justru malah berpikir ribet sekali jadi wartawan, ikut uji kompetensi, ikut uji lolos bahasa Indonesia, jangan-jangan besok uji lolos apalagi misalnya. Itu. Jadi perlu untuk bagi pemerintah mendidik, tetap memberikan pendidikan bahasa itu, tapi jangan sampai juga terlalu banyak aturan. Iya, sehingga tidak membuat si wartawan itu takut menyampaikan. Malah jadi nggak nyaman. Iya, gitu dia. Malah kalau terlalu dibatasi itu seperti tadi jadi mengekang. Betul. Gitu Pak Made. Iya. Baik Pak Made, terima kasih banyak. Sangat menarik pembahasan kita kali ini, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pembahasan kita untuk kali ini kita akhiri, dan kami akan mengundang Pak Made lagi untuk berbicara, mungkin nanti tetap dalam dunia jurnalistik tetapi dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Made. Baik sahabat bahasa yang masih setia mengikuti program kami, demikianlah pembicaraan saya bersama dengan Pak Made Adnyana yang tadi sudah membahas tentang penggunaan bahasa pada media massa. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat bagi sahabat bahasa semuanya, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian sahabat bahasa semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam bahasa.